alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Ustaz Anung Nugraha, Ustaz Purwati, Ustaz Johanti atau biasa dikenal dengan Ustaz Uji ya. Ustaz Barakah Al-Ghazali yang Masya Allah tadi suaranya merdu. Semoga suara tersebut sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua RT 28 RW 12 Desa Sundawenang dan semua ketua panitia, antum semua yang hadir malam hari ini, baik yang di masjid ataupun yang ada di luar, semoga sebagaimana kita berkumpul di dunia ini bersama-sama, semoga nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sebagaimana cuaca hari ini adem, sejuk, semoga nanti di padang mahsyar juga kita merasakan kesejukan daripada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kita begini karena cuacanya beda antara Sukabumi sama Bekasi. Bekasi Masya Allah bener panasnya, biar kata subuh juga panas. Nah di sini masih jam segini aja udah dingin, jadi kita kayak berasa orang gimana gitu. Mohon maaf karena cuacanya yang Masya Allah dingin dan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu udah terbiasa. Para bapak ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu Al-Fagir sampaikan dimanapun Al-Fagir berada, baik di Jawa atau kemarin di Sumatera. Al-Fagir itu tidak terbiasa, apalagi Masya Allah tadi dikatakan tablighul Islami, Masya Allah itu terlalu besar, terlalu tinggi. Mohon maaf Al-Fagir mohon izin kepada para ustaz. Mungkin pada saat ini Al-Fagir duduknya di atas, tapi Al-Fagir yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya antum semua derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang lagi megang mic ini. Al-Fagir terbiasa itu ketika sharing, lebih enak mungkin diomongin sharing bukan tausiah ya. Karena kalau tausiah itu kelihatannya tua bener. Kelihatannya tua kan benar. Sedangkan yang ngomong masih muda, jadi anggap aja sharing. Nah, sharing ini manfaatnya diambil, enggak manfaat ya di scroll ke bawah. Artinya dilupain aja gitu. Ambil manfaatnya buat buruk. Nah, pagi ini terbiasa dengan sharing. Apalagi ada kamera dua begini, tambah kaku lagi jadinya nih. Salah dikit viral jadinya bahaya. Jadi terbiasa dengan hal yang simpel, yang penting poinnya tersampaikan. Nah, untuk mengisi waktu ya misalkan harus 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, enaknya jamaah lah di sini buatnya berapa jam ya. Maka Al-Fagir isi dengan namanya forum tanya jawab. Jadi silahkan para jamaah nanti di DM atau di email atau di WA atau angkat tangannya nanti selesai daripada sharing kita yang ingin bertanya sesuai dengan tausiah kita atau sharing kita malam hari ini, sesuai dengan tema yang silahkan ditanyakan, atau keluar daripada tema yang penting masih di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka silahkan ditanya. Adapun kalau misalkan ibu-ibu di sini nanya, "Bib, harga cabai kapan turun?" Nah, ini bisa kita jawab Bu di situ. Atau Bapak, kira-kira pertama kapan turun ya? Nah, ini nggak bisa kita jawab. Tapi selama masih berkaitan dengan pertanyaannya syariat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah bisa dijawab ya langsung dijawab. Gak bisa dijawab kita jadikan PR untuk murojaah. Kenapa kita ngambil model seperti ini? Karena yang Al-Fagir takutkan, kita capek-capek sharing setengah jam, 1 jam, berapapun itu, ternyata warga desa Sundawenang di sini lebih suka misalkan contoh dijelasin bab tentang salak. Sedangkan Al-Fagir tadi ceritanya tentang jeruk. Walaupun sama-sama buah, tapi manfaatnya kurang merata. Tetapi jika yang ditanyakan adalah hal apalagi yang Masya Allah lagi tentang di daerah sini lagi ada sesuatu, maka hal tersebut lebih mengenai. Yang penting Al-Fagir ngasih syarat cuma 2.
Syarat yang pertama, jangan sampai nyebut merek, mau itu suatu kelompok, golongan, aliran apapun itu, apalagi nyebut nama untuk menjatuhkan kelompok atau nama tersebut. Maka pertanyaannya tidak akan kita jawab. Ini yang pertama. Tidak boleh dalam bertanya itu menjatuhkan suatu kelompok, aliran, agama apapun itu, apalagi nyebut orang yang langsung nunjuk lagi. Ini nih, orang ini. Makin gak kita jawab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai pertanyaannya itu membuka aib atau kekurangan atau dosa yang Allah dan tutup. Paham? Artinya misalkan nauzubillah min dzalik 10 tahun yang lalu ada Jumatannya, nanti pas udah bubar atau udah pengen sholat baru Jumatan 10 tahun yang lalu. Nah, ini jangan dibongkar. Bilang aja ada orang lain di daerah lain atau ada orang di negara lain. Padahal itu diri sendiri, maksudnya diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang membuka aibnya sendiri, padahal Allah udah menghapus dosanya lebih banyak dan lebih tebal ketimbang dosa yang pertama kali dia lakukan. Allah udah tutup dosanya, maka ketika bertanya jangan dibuka lagi dosa tersebut. Bilang aja orang lain tanpa nyebut merek, tanpa menuduh orang lain. Jadi nanti ya kita isi mungkin 15 menit atau 20 menit untuk sharing atau sesi tanya jawab. Silakan, semoga ada manfaatnya, semoga ada berkahnya. Sebagai pemanasan aja sambil mungkin nunggu jamaah atau ya laki-laki atau perempuan yang ingin bertanya silahkan di sini ya. Bukan berarti kita merasa pinter, tidak. Nauzubillah min dzalik, tema hari ini membersihkan hati. Kalau kita dalam hati kita ada merasa paling pinter, maka percuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati, ancaman yang besar bagi orang yang sering megang mic, sering tausiah, sering ceramah di mana pun itu berada. An taqulu ma la taf'alun, cuma pinter ngomong tapi enggak bisa ngamal. Ini hati-hati. Hati-hati. Nah, berhubung temanya bersihkan hati, apa lanjutannya? Jalin ukhuwah bersama menuju surga. Maka semoga apa yang Al-Fadhil sampaikan tidak ada unsur kesombongannya, hanya ingin watawasau bil haqqi watawasau bis wasta'inu bis sabri wassalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Para Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk acara inti atau ke apa yang akan kita sharing berkaitan dengan tema, izinkan Al-Fadhil perkenalan dulu. Al-Fadhil adalah Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Marga Al-Fadhil itu bin Yahya, seperti Habib Lutfi bin Yahya. Dan marga Al-Fadhil adalah bin Yahya, karena marganya macam-macam. Ada yang Asegaf, seperti Habib Syekh yang sering qasidah, tahu ya. Ada Habib Alatos, ada bin Syahab, bagaimana Habib Banarizi, ada bin Smith, bagaimana Habib Bahar. Bermacam-macam marga Al-Fadhil Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Al-Fadhil 6 tahun mondok pesantren di Darul Gawad Dakwah, disingkat Dalwa, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur selama 6 tahun. Jadi 6 tahun kita belajar ilmu agama, mondok di sana selama 6 tahun. Lalu Allah takdirin, Allah kasih rezeki bisa berangkat ke Hadramut, wabil khusus lebih tepatnya ke Huraidah, kampungnya Alatos, pratik Alatos tuh. Nah, Al-Fadhil belajar di kampungnya Alatos selama 2 tahun lebih. Allah kasih rezeki lagi, Allah kasih takdir lagi. Alhamdulillah pulang dari Huraidah, Hadramut, Yaman, gak lama di Indonesia bisa berangkat lagi untuk mengambil S1 di Libanon. Lebih tepatnya di Beirut, ibu kotanya. Belum sempat kelar, mungkin bapak-bapak ingat dengan 2 tahun yang lalu ada tragedi di Beirut, ingat ya? Yang ada pabrik ledak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, itu dekat sama kampus kita, jaraknya cuma 800 meter. Sedangkan radius ledakan itu 3 km. Radiusnya 3 km, tapi jarak antara pabrik sama kampus dan asrama kita cuma 800 meter. Secara logika pasti hancur. Dan di sekeliling kampus kita ini terdiri dengan bangunan yang banyak kacanya. Masya Allah, banyak yang pecah dan banyak tembok yang runtuh di situ, minimal retak. Tapi ingat,
Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan bahwasanya orang-orang yang belajar ilmu Allah, syariat Nabi Muhammad SAW itu pasti dijaga. Ternyata bangunan kita boro-boro retak, kaca aja nggak pecah. Padahal di sekelilingnya pada pecah, temboknya pada retak. Dengan radius 3 km, jaraknya cuma 800 meter. Secara logika berbicara maka pasti hancur, minimal pecah. Tapi Allah pengen menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad SAW pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa kalau dia buka seperti ini agar para bapak, agar para ibu jangan ngedon. Jangan turun, jangan pesimis ketika ada anaknya yang masuk pondok pesantren. Karena mulai sekarang banyak terdengar di kuping kita ini, jangan lama-lama mondokin anak di pondok pesantren. Kenapa? Karena kagak jelas masa depannya, enggak jelas. Ini omongan-omongan orang yang tidak dekat dengan Islam, omongan-omongan orang yang tidak dekat dengan Allah. Coba untuk perhatiin yang lulusan pesantren rata-rata jadi ustaz, jadi kiai. Bulan Maulid kemarin, masya Allah, satu malam bisa 2 acara. Setiap acara bawa bawa parcel. Itu masya Allah, bininya di rumah kagak perlu masak lagi, tinggal ngangetin lauk tadi mah. Ini berkah secara dunia, berkah secara akhirat. Setiap jalan yang dititih atau yang dilatapaki oleh ustaz tersebut berada di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, mau itu laki-laki ataupun perempuan, maka pasti janji Allah, pasti kami akan memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Jadi untuk para ibu, para bapak, jangan ragu masukin anaknya ke pondok pesantren, masukin anaknya ke madrasah-madrasah. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling selamat untuk saat ini kecuali pondok pesantren. Antum lihat, nauzubillah min dzalik, zaman sekarang dengan gampangnya seorang anak ngatain ibu bapaknya. Minta HP, minta motor, enggak dikasih, orang tuanya dipukul. Disuruh ngaji, disuruh sholat, anaknya lebih galak ketimbang orang tua. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena jauhnya mereka daripada agama dan orang tuanya tidak memahami ilmu agama. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, Sukabumi, Bogor ini malian penuh dengan pondok pesantren. Masukkanlah anak-anak antum semua ke pondok pesantren yang masih akidahnya ahli sunnah wal. Ini yang terpenting. Jangan cuma asal masuk pondok pesantren, akhirnya pulang-pulang nyalahin emak bapaknya. Ini agak kacau juga nantinya. Masukin ke pondok pesantren yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan para sahabat, tidak mengkafirkan kaum muslimin muslimat, masukkan mereka ke pondok pesantren. Maka insya Allah ibu bapaknya meninggal dunia, anaknya bakal istiqomah ngaji, kirim Fatihah, kirim Al-Quran kepada orang tua. Para bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tentang bersihin hati. Ini adalah perkara yang sulit, perkara yang sulit. Jangan jauh-jauh. Jangan kita berbicara antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Satu keluarga aja, kalau udah kerja semua antara abang sama adik, ternyata adiknya lebih maju daripada abangnya, bisa menjadi masalah. Adiknya misalkan sekolahnya kalau pinter-pinter anak, lulusan SMA, abangnya lulusan S1, S2, S3, profesor, doktor segala macam, ternyata pemasukannya lebih gede adiknya. Maka biasa di luar sana membenci antara adik atau kakak. Gak usah jauh-jauh antara tetangga, antara keluarga aja masalah hati ini sulit. Tetapi segala sesuatu yang sulit itu ganjarannya besar. Segala sesuatu yang gak enak itu ganjarannya enak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fafatil jannah bil makarih, fafatil nira au nar bisyahwat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Surga, balasan pahala itu selalu ditutupi dengan hal yang gak enak.
ditutupi atau diiming-imingi dengan sesuatu yang kagak. Tetapi kalau kita udah bab dosa, maksudnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, secara zahir, secara fisik enak. Anak pengen nanya di sini. Ini malam ada pengajian di Masjid Jami Al-Muttaqin, nauzubillah di tempat lain ada konser. Terserah konser dangdut atau pop atau apapun itu. Kira-kira yang anak muda, walaupun di sini dibilang gratis ya, di sana dibilang bayar, milihnya yang mana? Walaupun bayar 25.000, walaupun desek-desekan, walaupun nanti disiram di sini kan enggak ada yang disiram air, malah dikasih air, dikasih WC. Tapi kenapa banyak yang lebih mendahului konser ketika Maulid Nabi seperti ini? Karena iming-imingannya, surga itu imingannya enggak enak, sampai ngantuk, bosen, mager, males. Tapi kalau konser, wah, acara masih sebulan udah prepare dari sekarang. Itu kalau karena apa? Karena neraka atau dosa itu selalu casingnya bagus, casingnya enak, padahal dalamannya tidak. Membersihkan hati ini adalah sesuatu yang sulit, tetapi wajib bagi kita untuk mencobanya, dan wajib bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki hati kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin." Di hari kiamat itu pangkat tidak berlaku, titel sebanyak-banyaknya di sini tidak berlaku, jabatan setinggi-tingginya tidak berlaku, sawah sebanyak-banyaknya tidak berlaku, apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya tidak berlaku. Yang berlaku biqalbin salim, hati yang benar. Maksudnya hati yang benar apa? Ketika hati seseorang itu sudah benar, maka insya Allah ibadahnya pun akan benar. Tapi sebaliknya, jika hati seseorang itu tidak benar, banyak penyakitnya, kronis, sudah stadium akhir, ibaratnya kalau kanker itu udah diprediksi dokter 2 bulan lagi lewat, banyak benar penyakit hatinya, maka ibadah apapun yang dilakukan orang tersebut pasti cacat hasilnya. Contoh, orang-orang zaman sekarang ini, apalagi mendekati bulan Ramadan, sudah pas Ramadan, mendekati daripada hari raya Idul Fitri, tanggal 21 Ramadan sampai Idul Fitri itu ada yang namanya iktikaf di masjid, betul? Banyak tuh yang iktikaf di masjid-masjid, Masya Allah. Datangnya benar, di dalamnya kagak benar. Ngaji kagak, ibadah kagak, sholat kagak, tapi minta fotoin sama temenmu, fotoin dong di mihrab, padahal kagak ngaji, kagak sholat. Kenapa? Karena hatinya udah kagak benar, biar kelihatan keren, lumayan di Instastory di situ, atau di WhatsApp lumayan diposting, di Facebook lumayan diposting, padahal kagak hatinya rusak di situ. Ketika seseorang hatinya rusak, maka ibadah apapun bakal rusak jadinya. Kenapa? Karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Ada iming-iming yang pengen dia dapatkan daripada sesama manusianya di situ. Nauzubillah min dzalik, banyak orang zaman sekarang pengen berangkat haji, biar dipanggil Pak Haji, biar pulang bisa pakai peci putih, biar bisa pakai rida warna-warni. Akhirnya berangkat haji dengan cara yang tidak benar, di sana maki-maki orang, nauzubillah min dzalik, pulang pengen dipanggil Pak. Banyak yang begitu. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Di negara lain yang banyak. Kalau sholat lidahnya taruh di depan, lidahnya taruh di depan. Kalau jalan udah begini jalan. Kalau salaman pelan-pelan, paha, minyak wanginya bolak-balik, minyak wanginya bolak-balik. Kalau bisa minyak wanginya jangan pakai yang nyium, biar gak luntur. Kalau acara mau intan lagi di samping dia minyak wangi ditolak. Ini 2.000 semili. Karena semilinya 30.000. Kenapa? Hatinya rusak. Kalau orang hatinya rusak, ibadah apapun jadinya rusak. Masya Allah, tadi kata ketua panitia, ini persiapan acaranya udah 2 bulan ya. Masya Allah, anak yakin pasti mau itu door to door atau dari WA ke WA mencari dana apapun itu, maka ingat, apapun yang antum lakukan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan nanti tolong diingat ucapan malam hari ini yang jadi panitia nanti di hari kiamat lagi Nabi Muhammad SAW. Nanti anak tahun 2022 jadi panitia maulid. Ibadah anak banyak yang kurang, tapi anak ketika acara maulid betul pengen dapat syafaat darimu. Nih ada screenshotannya dari Rokib Atib. Ada screen dari rumah pulang, ada screenshotannya. Rokib Atib kan selalu ada ya. Pasti di screenshot sama malaikat Rokib tagih Nabi Muhammad. Maka insya Allah apapun yang antum lakukan untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad akan diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak Al-Fakir pernah dengar dengan penting sendiri lagi di situ. Proposalnya jalan, dah nomor 1 ada yang isi di mana ini siapa? Mana gocap doang lagi. Geser. Karena pengen nyumbang 200 tulis di A 200.000 pengen di A. Niatnya benar, pengen nyumbang maulid, tapi karena hatinya busuk, hatinya kotor, maka ini menyebabkan 200.000 tidak ada hasil. Kenapa? Karena amalan ibadah apapun yang didasari dengan riya, tahu riya ya? Tadi contoh pengen namanya di atas. Kalau sholat pengennya di depan, orang disingkirin segala macam yang penting di depan. Padahal datangnya terlambat, pengen duduk paling riya yang seperti ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amal ibadahnya jadi fata morgana. Fata morgana itu kelihatan dari jauh bagus, pasti deketin enggak ada. Nah, orang-orang yang terbiasa riya, betul nanti sama Allah akan diperlihatkan ibadahnya. Betul kamu nyumbang 200.000, betul kamu ibadah salat sunnah, betul kamu haji, betul kamu sholat, betul, silahkan ambil pahala kamu. Secara zahir, ketika orang tersebut yang masya Allah miskin, kasihan orang ini, ketika mendapati pahalanya, mendekat daripada pahalanya, ternyata fata morga, habaan manthura, sia-sia. Cuma dikasih lihat, tapi tidak ada hasil. Kenapa? Karena hatinya kotor, karena hatinya busuk. Lalu bagaimana Habib solusinya? Sedangkan nyumbang 2.000 aja hati udah bergejolak di situ tuh. Betul? Kotak amal lewat, gak paham di sini ada trauma nggak kalau Jumatan? Ada. Kotak amal lewat, baru banget. Janjian kan di situ ya, dompet tadi tebel. Padahal mau bayar kontrakan, makanya keluarin duit gitu ya, di kiri kanan di situ. Warnanya merah, pinggirin. Merahnya agak gelap, pinggirin. Biru, banyak kan ini mah 20.000, pinggirin. Warna rada kuning, ayam bakal ngopi ini mah di warung. Nah dapat 2.000 nih, dapat 2.000. Yang paling puncak dimasukin ke kotak amal, itu pun hati pasti bergejolak di situ. Bagaimana solusinya? Tetap ketika hati tersebut bergejolak, pengen dipuji sama orang sekitar kita, tanamin dalam hati kita, ya Allah niat ikhlas, ya Allah niat karena namanya setan itu yuwaswisu fi sudurin, pasti akan meniup-niupkan daripada niat-niatan yang buruk, meniupkan niat-niatan yang tidak baik. Ketika kita beribadah, solusinya agar tidak menjadi fata morgana apa? Niat buruk cepat-cepat dibuang, niat buruk cepat-cepat dibuang. Agar apa? Agar jangan sampai ketika kita udah melaksanakan ibadah tersebut, niat buruknya masih ada di dalam hati, akhirnya ibadah tersebut ditolak sama Allah. Jadi bukan berarti orang ibadah itu nggak ada godaan, ya ada, sangat ada di situ. Anak pengen nanya di sini, dari sekian banyak orang yang hadir malam hari ini, yang istiqomah setiap tahunnya berkurban ada? Setiap tahunnya kurban, terserah yang penting jangan ayam ya. Kambing, terserah kambingnya harga 2,5 juta, terserah di situ, terserah gengsi. Karena sekarang orang zaman sekarang kurban tergantung gengsi. Masa haji kurban kambingnya kecil, tapi enak lah. Masa sholatnya depan mulu, harusnya 3 juta. Ingatkan orang zaman sekarang, kurbannya karena geng. Ada di sini yang istiqomah setiap tahunnya kurban bu, keluar. Kenapa orang zaman sekarang lebih gampang kredit motor 1,5 juta, kredit mobil 2 juta, 3 juta, tapi ngeluarin kurban kok beratnya nauzubil? Bisa jawab?
Padahal kambing harganya 2 juta. Kreditan mobil 2,5 juta. Kok 2,5 juta bisa dibayar, 2 juta nggak bisa dibayar? Kenapa? Karena hatinya yang tidak benar. Kalau hati orang tersebut dijaga dan selalu mendapatkan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, berapapun nominalnya akan dia keluar. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang pertama, solusi yang pertama agar hati kita selalu bisa terhindar atau aman daripada penyakit hati, pertama sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima sama Allah. Lalu yang kedua, ketika kita sudah beribadah, mulai ada bisikan-bisikan yang tidak benar, mulai ada ajakan-ajakan untuk niatnya belok, tidak benar, maka saat ini juga niat tersebut harus diubah. Kalau niat tersebut nyaman di dalam hati, nah ini adalah suatu ciri-ciri ibadahnya akan ditolak sama Allah. Ciri-ciri orang ibadahnya diterima sama Allah itu ada yang mau tahu? Ciri-ciri ibadahnya yang diterima sama Allah itu orang itu lupa sama ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal amalu shalih yarfa'u." Artinya diangkat pikirannya, diangkat ingatannya telah melakukan ibadah tersebut. Nah, kalau dalam otak kita masih ingat kalau kagak gue nyumbang 5 juta, enggak sah hidupnya dia. Bakal bilang. Nah, kalau dalam otak kita masih ada ingatan tersebut, maka itu ciri-ciri ibadah kita penuh cacat. Tapi kalau ibadah kita, gue bayar utang dong sama lu pernah dulu 10 tahun yang lalu bayar gue juga nih sekarang. Kayaknya kagak pernah deh, lupa dia. Maka ini ciri-ciri orang tersebut ketika minjemin duit, Jadi ciri-ciri salah satu indikasi bahwasanya ibadah tidak diterima adalah dilupakan atas ibadah tersebut. Seakan-akan orang tersebut tidak pernah ibadah itu. Lalu yang terakhir, seperti tadi Pak Ustadz telah membicarakan bahwasanya pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu semua berawal daripada hati. Ketika hatinya sudah rusak, maka ukhuwah Islamiyah akan terputus. Tidak ada ukhuwah Islamiyah kalau hatinya rusak. Kenapa? Karena bakal hasut terus, bakal iri terus. Tetangga beli motor baru, matanya cemberut di situ. Tetangga bikin hajatan, baru kemarin hajatan lagi, paling utang di bank itu. Hatinya rusak. Akhirnya pas jajak salaman, kagak mau. Lu orang bank, banyak ribanya. Hatinya rusak. Tapi kalau hatinya rusak, hatinya bersih, tidak rusak, minimal ya penyakitnya nggak parah-parah banget, kena obat warung sembuh, nggak sampai berobat ke rumah sakit, maka ya oke lah hatinya agak gimana, tetapi dia bakal bisa membuang penyakit tersebut. Jadi cara membangun ukhuwah Islamiyah di dalam suatu desa, kota, negara apapun itu apa? Yang pertama, buang sifat iri, buang sifat hasud, banyakin sifat gibtoh. Gibtoh itu iri dalam kebaikan. Ya Allah enak bener si fulan di sini ya punya motor, bisa ngaji ke kota lain, bisa ngaji ke desa lain. Anak belum punya motor. Semoga engkau kasih rezeki biar bisa naik motor dan di sana. Ini boleh seperti itu. Tapi kalau misalkan aku aja belum punya, ini tetangga udah punya 2 lagi situ. Padahal kontrakannya sebelah. Nah ini hati-hati. Kalau punya hati seperti itu, maka umurnya bakal pendek dan orang tersebut pasti silaturahminya akan terputus. Ingat, Nabi Muhammad dakwahnya sukses selain daripada takdir Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ketika datang ke Madinah, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Suku besar yang ada di Madinah dipersatukan, dibuang itu semua, permasalahan-permasalahan pribadi dibuang, disatukan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ketika pikirannya para sahabat udah nggak mikir yang lain dan yang dipikir hanya Allah dan Rasul, maka mereka kuat, mereka bersatu. Jadilah Islam tersebar. Tapi lihat, setelah Rasulullah wafat, Rasulullah pindah ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Hasan, Husain sampai ke bawah. Kenapa menjadi suatu perpecahan? Karena fanatisme, karena penyakit hatinya makin besar. Wah, gua kalau ngaji sama ustaz kurang enak, ustaz kurang maka gak enak ngajiannya. Nih gara-gara beginian, jadinya pengajiannya padahal satu kampung.
Bagai enak lah, maulidan di sono, kenapa? Makanannya dikit, nasinya keras, kerupuknya alot. Akhirnya karena sebab itu, akhirnya satu kampung bisa kenapa? Karena fanatismenya besar, penyakit hatinya di zaman dulu Sayyidina Abu Hanifah, Sayyidina Malik, Imam Syafi'i pernah terjadi dengan ta'assub, fanatisme buta. Jadi orang-orang di mazhabnya Imam Syafi'i gak mau sholat bareng dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Orang-orang yang mazhabnya Imam Abu Hanifah gak mau sholat yang sama mazhabnya Imam Syafi'i. Akhirnya dicontohin oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Untuk menghilangkan fanatisme ini apa? Beliau datang sholat di tempatnya mazhab Imam Abu Hanifah, yang sholat subuhnya gak pakai kunut, beliau sholatnya tidak pakai kunut. Kenapa? Beliau ingin menyontohkan bahwasanya kunut gak kunut, yang penting sholat di situ. Kenapa? Karena fanatismenya, rasa ta'assubnya, egoisnya dibunuh. Jadi kalau pengen suatu desa, suatu kota, suatu kabupaten, negara berkembang, maka perihal yang individual itu harus dibunuh. Kita harus memikirkan bagaimana generasi kita lebih baik, bagaimana kampung kita lebih baik. Kalau udah pikirannya seperti ini, maka insya Allah siapapun yang datang ke tempat ini, maka insya Allah akidahnya tidak akan tergeser. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sini akidahnya udah kuat dan silaturahminya kuat. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penutup di sini bisa mempersatukan umat Islam, bisa memenangi perang salib, bisa membebaskan Istanbul lah kalau zaman sekarang ya, Konstantinopel, yang jelas-jelas keluar daripada ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad Al-Fatih. Lalu dilanjutkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi di sini. Pertama kali Salahuddin Al-Ayyubi ngumpulin orang tuh nggak yuk salat berjamaah, nggak begitu. Yuk ngaji bareng, nggak begitu. Salahuddin Al-Ayyubi bisa mempersatukan umat Islam. Pertama dilihat dulu penyakitnya apa di kampung ini. Dilihat dulu penyakitnya di suatu organisasi, di suatu kelompok apa. Oh, udah ketahuan penyakitnya semua, diajak duduk bareng, diajak tabayun, bubar penyakitnya di situ. Ketika penyakitnya udah bubar, maka diajak sholat berjamaah pun akan mau. Sehingga satu kelompok bersatu, satu kelompok bersatu, satu kelompok bersatu, timbullah umat Islam yang kuat, bisa memenangi perang salib. Jadi ukhuwah Islamiyah kita cuman bisa didasari dengan ketakwaan Allah, didasari dengan niatan yang baik. Adapun misalkan urusan utang piutang itu urusan belakang. Jangan sampai urusan utang piutang akhirnya menyebabkan kita putus silaturahmi. Ini salah seperti itu. Jangan sampai urusan anak berantem, bapak ikutan berantem juga. Ini juga salah di situ. Urusan apapun itu jangan sampai memperpecah umat Islam. Kenapa Al-Faqih ngomong seperti ini? Karena kalau umat Islamnya, wabil khusus yang satu akidahnya sudah terpecah belah, akhirnya datang kelompok-kelompok yang lain, mereka tepuk tangan, jadinya seperti itu. Dianalogikan, dilogikakan, kalau sapu lidi cuma satu dipatahin enak, gampang di situ. Siapa aja bisa matahin sapu lidi yang cuma satu batang. Tetapi sapu lidinya sekepol di sini, dipatahin, betul bisa patah, tapi dengan tenaga. Artinya mereka bisa masuk ke sini dengan cara tenaga. Kapan? Ketika udah bersatu. Oleh karenanya para jamaah, para bapak, para ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun mazhabnya, apapun alirannya. Walaupun kita berbeda mazhab, kita sama, yang satu ini sama-sama baca syahadat. Kalau kita berbeda, dia baca syahadat, kita baca syahadat, dia baca syahadat, kita saudara, satu bangsa, satu tanah air. Jangan mau diadu domba dengan orang lain, jangan mau diadu domba dengan kelompok yang lain. Semoga apa yang Al-Faqih sampaikan walaupun sedikit seperti ini ada manfaatnya, ada baiknya. Silakan para jamaah yang ada mau tanya. Sudah ada yang tanya mungkin di luar atau di dalam di sini? Nyantai aja Bu ya Pak ya. Ya, nyantai. Baik,
hadiah dari panitia katanya. Masya Allah. Iya ya. Panitia siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Habib izin memperkenalkan diri. Nama saya Dede Ahmad. Habib bisa panggil saya Dede. Kalau Habib merasa saya ini lucu dan ikut, bisa panggil saya Ahmad. Bila Habib merasa saya ini orang yang dewasa, bisa panggil keduanya Dede Ahmad. Bisa kalau Habib merasa saya ini orang yang dewasa tapi masih lucu dan imut. Cubitnya. Masalah pribadi nggak boleh, Habib. Ya, yang penting jangan pribadinya orang lain. Pribadinya orang lain. Jadi kebiasaan kita semua yaitu memegang HP. Kebiasaan saya itu lihat YouTube ya, Habib. Lihat YouTube, tapi nggak sering-sering amat. Kalau punya kuota, kalau nggak hotspot itu. Jadi ini di dalam YouTube itu terdapat ulama-ulama, habaib, ada channel-channel yang Islami. Pertanyaannya, bolehkah mengambil ilmu yang bukan dalam arti guru langsung, mengambil ilmu diterapkan ke kehidupan sehari-hari, terus bolehkah mengambil ijazah dari video-video YouTube tersebut, walaupun itu offline atau yang telah berlalu 1 tahun yang lalu, itu bolehkah mengambil ijazah? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya agak berat, Habib. Saya mencatatnya berat gitu. Ya, gini. Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum makanan, minuman, merokok di dalam atau di area masjid gitu? Maksudnya masih banyak kan di sini perbedaan antara kampung 1 dan kampung 2 gitu, atau yang lain-lainnya gitu. Mohon maaf Habib, sebelumnya saya berbicara kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggak ada yang mau nanya, Bu. Di luar dapat sembako, Bu, katanya. Lumayan minyak 2 liter, Bu, ya. Ada yang mau nanya, Bu, di luar? Apa? Tadi yang pertama, Masya Allah, Mas Dede Ahmad bertanya yang pertama, bolehkah ngaji via YouTube atau via Instagram atau ya sosmed lah di sini ya? Bolehkah ngaji secara via YouTube? Jawabannya boleh. Yang penting kita udah tahu dulu. Yang penting kita udah tahu bahwasanya 1 tambah 1 itu 2. Setuju? Artinya kita udah ada pegangan. Karena YouTube ini luas, banyak aliran-aliran, banyak pemahaman-pemahaman yang terdata atau tersimpan di YouTube. Kalau pemahaman kita udah paham bahwasanya 1 tambah 1 itu 2, mau dengerin orang ngomong apa itu, kalau salah, maka tetap 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau dasar akidahnya, dasar ilmunya belum ada, apalagi yang dia dengar adalah bab-bab yang berkaitan dengan akidah, maka saran anak pribadi boleh ngaji YouTube, tapi cari yang benar-benar masih tahu 1 tambah 1 itu 2. Artinya Allah itu esa, Allah itu tidak melahirkan. Artinya benarlah di sini. Ngajarin sholat, misalkan ngaji sholat dengan sholat yang benar. Ngajak misalkan bermuamalah dengan bermuamalah yang benar. Tapi kalau misalkan masih kosong lompong, kopong, nggak ada apa-apa, baru hijrah, maka saran anak kalau pengen ngaji YouTube tanya Ustaz dulu. Ustaz, kira-kira anak pengen ngaji yang mana yang bagus ya? Tanya Ustaz dulu yang secara offline, secara tatap muka di sini ada Ustaz Ahmad ada Ustaz Barakah di sini, tanya dulu. Jadi jawabannya boleh ngaji secara YouTube, yang penting kitanya ada pegang. Karena kenapa bahayanya kalau misalkan kitanya mengikuti arus, akhirnya terbawa dengan pemahaman tersebut, kita pengen nanya belum tentu dijawab, betul? Wah, nggak paham nih tadi Ustaznya ngomong apa ya, menit 5, menit 20. Nanya di kolom komentar, iya kalau dijawab. Kalau ada, akhirnya menjadi pemahaman yang sesat. Netizen kan tahu semua di situ. Mendadak jadi ustaz, mendadak jadi kiai. Netizen yang di kolom komen itu bahayanya, salah satu mudorotnya kalau ngaji via sosmed. Tapi kalau misalkan Masya Allah kayak contoh Ustaz Somad, orang-orang yang Masya Allah udah terkenal dengan keilmuannya yang bagus, maka
maka jangan dipertahankan, ikutin aja. Tapi syarat mana ngaji online-nya dia, ngaji talakinya, ngaji secara offline-nya, datang secara tatap mukanya juga agar apa? Agar enak curhatnya, enak ngobrol. Kiai, Ustaz, ajengan, anak gak paham kan yang antum jelaskan. Enak langsung ini yang pertama ya. Jadi jawabannya boleh, yang penting punya pegangan dulu di situ. Punya pegangan dulu, artinya pegangan akidahnya punya alat dasar di situ. Lalu bagaimana Habib mengambil ijazah? Maka begini jawabannya. Ketika Habib tersebut, kiai tersebut, ustadz tersebut ngasih amalan secara online seperti ini, maka otomatis sudah ngijazahin. Otomatis sudah ngijazah. Kalau dia nggak ijazahin nggak bakal ngomong. Namanya ngomong itu berarti udah diobrol. Tetapi ada perbedaan antara ijazah khusus sama ijazah umum. Perbedaannya hanya segi barokahnya aja di situ. Tapi adapun boleh nggak boleh ketika dapat ilmu dari ustaz tersebut, kita amalkan selama benar dan selama ada di dalam syariat Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi boleh tapi yang seperti itu boleh, karena dengan tidak langsung ketika ustaznya ngomong di YouTube, di IG, di Facebook, di apapun itu udah ngobrol jawab insya Allah ya yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana hukumnya merokok, makan, minum di masjid? Untuk makan dan minum, selama tidak membuang kotorannya, sisa-sisaannya di masjid seperti ini, maka hukumnya boleh-boleh aja. Yang penting tidak mengotori kesucian Tapi yang bahaya misalkan contoh, habis ngambil aqua tuh, kan kartu sedotannya kan diplastikin, dibuka, main buang begini aja. Ini hati-hati. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, plastik yang kita buang di masjid, ini akan menjadi dosa jariah sampai plastik ini dibuang. Misalkan nauzubillah, ini malam Ahad, kita naruh plastik di pojok sini. Pas Jumatan besok plastiknya masih ada. Berarti dosa jariah kita dari malam Ahad sampai hari Jumat masih ada. Paham ya? Yang bahaya bukan plastik. Yang bahaya itu kalau yang dengar khotib itu sambil main kaki, ngambil kulit di situ tuh. Sambil dengar khutbah kan kulitnya ada kapalan dikopetin sama dia. Khutbahnya ngomong apa dia fokus kapalan di situ. Yang hitam-hitam di pojok juga diambilin sama di situ. Udah diambil di gini. Makanya kelap-kelip buang. Ini dosa jariah seperti itu. Dosa jariah. Atau nauzubillah min dzalik, buang apapun itu. Punya tisu, potongannya ada yang jatuh, sengaja jatuhnya, bukan tidak sengaja ya, sengaja. Dan dia melihat ini tisu gua nih, biarin aja biar marbotnya kerja, Nah ini dosa jari. Paham ya? Jadi boleh nggak makan minum, boleh, yang penting tidak menyisakan kotoran atau sisa makanan di masjid. Apalagi ditempelin kukunya di situ. Biar berkafir, diwakafin buat masjid. Kagak ada pahalanya itu. Ente wakafin itu duit, semen, wakafin kuku kagak ada pahalanya. Kukunya diwakafin biar ingin tahu deh, karena setahun awet nggak ada itu. Ya dosa itu setahun di sini. Ini masalah makan mie. Adapun masalah merokok, dan anak gak bahas hukum merokok ya, karena masing-masing tahu dalil. Terserah. Yang merokok ya pasti bilang boleh, yang nggak merokok pasti bilang nggak boleh. Anak gak bahas hukum merokok di sini. Semoga antum semua bisa berangkat haji, amin. Antum semua ibu-ibu bisa berangkat umroh, amin. Tolong ingat ya, nanti kalau udah berangkat umroh atau haji, nanti nih di Masjid Nabawi atau di depan Ka'bah, ambilnya di Samsu atau Surya. Kalau pulang dalam keadaan selamat, hebat. Pulang dalam keadaan selamat, sambil selfie-kan live streaming lagi di situ. Orang bersebat dulu depan Ka'bah, misalkan nauzubillah min dzalik. Atau di Masjid Nabawi, orang-orang pada makan kurma, dia makan surya. Di Masjid Nabawi, kalau pulang dalam keadaan selamat, masya Allah hebat. Artinya apa? Masjid Nabawi, Ka'bah, Masjidil Haram itu tidak boleh merokok di area Masjid Nabawi di Masjidil Haram. Yang menjadi perbedaan di sini apa? Di Masjidil Haram kok nggak boleh,
di Masjid Nabawi kok nggak boleh, kok di Masjid Al-Muttaqin boleh? Apa yang bikin beda nih? Yang bikin beda apaan? Padahal sama-sama yang satu namanya Masjid Baitul Haram atau Masjidil Haram, yang satu namanya Masjid Nabawi, yang ini namanya Masjid Al-Muttaqin. Kok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak boleh ngerokok di dalam area masjid atau di pelataran masjid? Kok di Al-Muttaqin boleh? Kira-kira yang membolehkan ini apa? DKM-nya? Enggak kan ya? Karena sama-sama masjid maka hukumnya pun sama. Hukum merokok di masjid artinya haram. Jadi sambil ngaji kagak boleh. Sambil ngaji merokok itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena pasti nanti abunya atau apapun itu bakal mengotori masjid atau musola apapun itu. Jadi paham ya? Jadi nanti semoga berangkat haji semua, berangkat umroh semua, silakan. Nanti japri ana ya, Bib, udah berangkat nih, Bib, alhamdulillah. Doa antum tadi malam, ana besok pagi berangkat nih, Bib. Mulai umroh. Kalau pulang dalam keadaan selamat, masya Allah. Jawabannya masya Allah dari situ. Karena pasti sebaliknya, pasti ditangkap polisi di penjara ini. Artinya tidak boleh. Karena tidak ada bedanya antara Masjid Al-Ikhlas, Al-Muttaqin, apalagi Nurul Amal, sama Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa, sama Masjidil Haram, tidak ada beda. Cuma bedanya di sini kecil, di sana besar. Ya itu aja yang beda. Tapi sama-sama masjid, maka hukumnya haram untuk merokok di masjid. Tapi kalau merokok di depan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih di depan ini, yang masih ada ubinnya, ini yang tertutup kanopi, ini tidak boleh. Kenapa? Karena mulhaq bil masjid. Ini dihitung sebagai masjid. Nah, tapi kalau di warung depan atau misalkan di depan gerbang lah di situ, itu tidak apa. Maklum ya? Karena nggak bahas hukum rokoknya, secara prinsip yang Anda bahas hukum mudut di dalam masjid. Paham ya? Gampang enteng kan? Ada lagi mau nanya? Gimana? Terjawab ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin jawab lain ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah atas ilmunya. Ada dua pertanyaan terkait tadi. Saya tertarik dengan Hadramaut tadi dan memang menjadi cita-cita banyak para penuntut ilmu gitu ya. Nah, mungkin tidak semua orang bisa ditakdirkan untuk menuntut ilmu di sana. Yang pertama yang ingin Wildan tanyakan, bagaimana pola pendidikan para ahlu tarim terhadap generasinya sehingga ahlu tarim di sana itu semakin lahir generasi semakin naik derajatnya, baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Yang kedua, mungkin ini mohon maaf agak lancang berkaitan dengan ijazah. Sebelumnya jika berkenan Habib, saya pribadi mungkin umumnya masyarakat di sini pengen meminta ijazah yang biasa dilaksanakan atau dilakukan para ahli tarim di dalam mendidik generasinya atau anak-anaknya. Mungkin itu saja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tarim atau kandung di sana, memang terkenal tarim itu dengan Baladatul Auliya, banyak walinya di sana. Kita juga banyak wali murid, tapi beda. Di sana walinya wali asli, wali ori, kita wali kan, yang wali murid ya. Tapi kalau yang wali songo, para aulia gitu itu wali asli. Sama juga ketika seseorang ada yang bisa berangkat ke tarim atau ke Mekah atau ke Madinah, itu kembali ke haji. Al-Fagir diingatin oleh Habib Sugeng bin Hasan Taharun, kalau kita berangkat ke luar negeri itu sama aja belajar. Di sana belajar nahu, di sini belajar nahu. Gak ada tuh di sana misalkan sholat maghrib 3 rakaat, di sini belajarnya sholat maghrib 4 rakaat, udah sama. Gak ada yang beda. Yang membedakan itu hanya keberkahan. Keberkahan di sana yang berbeda. Ruhaniyah, secara ruhaniyahnya itu lebih terasa di sana. Di Habib Sugeng bin Hasan Taharun itu mengatakan, kalau berangkat ke tempat yang baik untuk menuntut ilmu, perhatiin hatinya. Kalau hatinya salah, berangkat dalam keadaan kosong, pulang pun dalam keadaan kosong.
tembaga. Arti tembaga itu benar dipakai sama orang, tapi habis itu dibuang, nggak dihormati. Tapi kalau niatnya baik, hatinya baik, tujuannya lillah wa li Rasulillah, maka pulang berangkat dalam keadaan kosong, pulang bawa berkah yang baik. Berangkat dalam keadaan menjadi yang biasa, pulang dari sana menjadi emas atau mutiara. Artinya dipakai sama orang terus dihormati. Kembali lagi ke niat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen berangkatin anaknya ke sana, pasang niatnya yang baik, pasang niatnya yang benar. Jangan sampai habis sawah ngejual motor, ngejual mobil biar anaknya berangkat. Anak pengen tinggi sekian aja, akhirnya jadi sia-sia. Bagaimana Habib Ahlul Tahrim ini bisa mendidik? Salah satu yang Al-Fakir jarang temukan di Indonesia itu apa? Ahlul Tahrim itu wabil khusus pas Ramadan itu mendidik anaknya setiap pergantian sholat dari zuhur sampai asar. Kalau dalam keadaan libur, bapaknya ngaji di masjid, anaknya dibawa, walaupun anak-anaknya tidur di sini. Itu yang nggak ada di Indonesia. Bapaknya itikaf sendiri, anaknya dibiarin sama emak. Nah kalau di sana enggak, anak itu diajarkan untuk menunggu satu sholat dengan sholat yang lainnya. Itu tarbiyah mereka yang pertama. Tarbiyah yang kedua, mereka setiap mereka mengucapkan kalimat bukan kasar ya, enggak sopan aja sih. Beda ya kasar sama enggak sopan. Enggak sopan mungkin kayak ya bodoh lah misalkan begitu. Itu langsung bilang enggak boleh seperti itu. Apalagi ngomong ke orang yang lebih dewasa, langsung ditegur. Nah, karena pendidikan yang seperti itu ditanamkan dan wilayah di situ sama ibu seperti itu juga, akhirnya mengakar generasi mereka. Dan mereka ini amat sangat diajarkan untuk menghormati orang apapun golongannya di situ. Mau itu yang pakai sorban, nggak pakai sorban, wajib cium tangan. Itu pendidikan mereka di sana. Dan perempuan-perempuan di sana juga amat sangat terjaga. Ketika perempuan lagi jalan, itu laki-laki di belakangnya itu nggak ada yang mau lewat di situ. Karena pengen menghormati perempuan. Beda sama zaman sekarang, apalagi di Indonesia. Wah, apalagi ketahuan banget paling begitu dah. Yang ceweknya 1, yang ngintilin 15. Itu orang Indonesia. Orang sana enggak. Ketika ada laki-laki jalan di belakangnya perempuan aja, apalagi dekat, itu sama warga ditegur. Nggak boleh. Padahal cuma laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan. Dan itu nggak nyawel ya, cuma jalan di belakangnya aja. Itu tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena itu bisa mengundang untuk hal-hal yang aneh. Jadi di talim sana bisa seperti itu. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa mengarah kepada sesuatu yang mudorot atau sesuatu yang tidak elok atau tidak etis, mereka potong. Mereka langsung haram. Kebanyakan daripada kita udah ngelakuin baru diomelin. Nah ini yang agak salah sedikit di sini. Kalau mereka belum ngelakuin udah langsung diambil. Ini yang pertamanya. Karena akan sangat luas pendidikan mereka. Salah satunya yang mungkin tarbiyah secara di dalam keluarganya juga di situ. Al-Fatihah pernah dapat juga ketika bapak ibunya berantem cekcok itu nggak mau depan anak. Agar apa? Agar anaknya nggak meniru nanti ketika dia sama pasangannya di situ. Jadi kalau berantem anaknya dikeluarin dulu, anaknya disuruh main dulu, baru dia cekcok. Dan cekcoknya nggak kayak kita. Berantemnya berdua, 6 kontrakan di samping dengar semua di situ. Mama sambil jemur kan. Jadi bahan gosip. Tadi sama enggak gitu. Jadi kelihatan nggak berantem, padahal baru aja berantem. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya akhlak dan punya ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen seperti itu, maka tanamkan ilmu Nabi Muhammad mulai daripada rumah masing-masing. Ketika nur cahaya ilmu Nabi Muhammad sudah ada di dalam rumah masing-masing, maka insya Allah akan menyebar ke daerah sekitar ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa ijazah yang diamalkan atau dilaksanakan oleh orang-orang Ahlul Tahrim? Yang ijazah orang Ahlul Tahrim itu ijazah yang antum amalkan. Apa? Ya ngaji, tiap ada maghrib sampai isya, ada urusan, biasanya kan ada di sini ya. Dan mereka begitu. Mereka setiap malam Jumat maulidan, mereka pun maulid. Artinya amalia yang antum amalkan itu sudah diamalkan sama mereka. Kenapa? Karena ulama-ulama kita pun belajarnya dari mereka.
ijazah secara khusus tidak ada, mungkin Allah alam bisawab kalau dia kurang paham. Tapi ijazah secara umum ya, dari selesai sholat zikir bareng-bareng di situ, terus misalkan lagi selesai sholat Muhammad salaman juga mereka salaman di situ. Artinya amaliyah mereka pun sama dengan amaliyah kita. Yang berbeda mungkin hanya ya sedikit lah di situ, karena perbedaan kultur dan perbedaan dari Allah alam bisawab. Itu hanya mungkin satu atau dua pertanyaan lagi baru kita tutup. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin jawaban dari ibu-ibu yang di luar, yang di atas. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik, ada Bu pertanyaan? Bapak-bapak. Wah, bapak udah asam semua mulutnya nih ya. Keluar. Ada? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada? Nggak ada ya? Bu, nggak ada Bu. Kalau di luar bayar Bu, jadinya Bu. Kalau di dalam gratis. Di luar bayar. Apalagi di Jamri di situ luar, apalagi bayar aja. Ada? Nggak ada ya? Apa kita tutup dengan dua poin di sini. Poin yang pertama, apapun perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, maka jangan terlalu dipermasalahkan. Setuju? Yang penting usuliyahnya, pokoknya masih sama, adapun furu'iyahnya berbeda itu terserah. Contoh, di sini pakai kunut, sedangkan kita nggak sholat pakai kunut, ya nggak apa-apa. Kunut nggak kunut tetap sah. Yang nggak sah itu yang ada sholat subuh. Sholat pakai sarung, alhamdulillah. Sholat pakai celana pun alhamdulillah. Yang penting menutupi aurat. Yang bahaya itu nggak pakai sarung, nggak pakai celana. Ini yang bermasalahkan. Pakai baju gamis, alhamdulillah. Pakai baju koko, alhamdulillah. Pakai baju partai, alhamdulillah. Yang bahaya itu nggak pakai baju. Artinya perkara furu'iyah itu jangan terlalu bermasalah, apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Karena ada orang di luar sana dan apabila mendengar, ketika orang tua nauzubillah min dzalik, hati-hati bapak ibu melepas anak untuk ngaji, hati-hati. Ini anaknya ngaji keluar bawa pemahaman sedikit, cium tangan ke orang tuanya aja katanya najis. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena berbeda. Tapi pas temennya datang yang satu golongan ke rumahnya, rangkul-rangkulan gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal surganya si anak tersebut ada di tangan ibu sama bapak. Walaupun tangan ibunya bau bawang, tangan bapaknya bau oli, tetap surganya ada di sana. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena pemahaman yang salah, karena salah ngaji. Jadi selama usuliyahnya masih sama, artinya kiblatnya sama, Ka'bahnya sama, Al-Qur'annya sama, syahadatnya sama, sholatnya sama, maka itu adalah saudara kita, tidak boleh dipermasalahkan. Dia maulidan alhamdulillah, dia nggak maulidan juga terserah. Dia tahlilan alhamdulillah, dia nggak tahlilan juga terserah. Besek aman dirinya di situ. Kalau perlu banyak banyak. Itu luas kompleks yang tahlilan cuma 4 orang, bikin sebakul kan. Pikir positifnya aja. Yang pertama ya, selama perkara furu'iyah seperti tadi ya, tahlilan, maulidan, kunut, apalagi masalah pakai peci putih atau peci hitam, masalah sarung apapun itu terserah. Karena banyak permasalahan juga, banyak orang mempermasalahkan kalau sarungnya atau gamisnya kepanjangan sampai semata kaki ke bawah itu masuk neraka. Dia istiqomah di masjid kok bisa masuk neraka? Yang tidak boleh sama Nabi itu gamisnya ke bawah itu fuyola, sombong. Kalau pakai gamisnya ke bawah, sarungnya ke bawah, serban ke bawah, ada sombongnya, ini yang menyebabkan masuk neraka, bukan kain. Nah kalau kayak gitu ya katalah bukan kain ya. Kaos kaki nggak ada yang pakai jadinya, karena nutupi mata kan. Jadi yang menyebabkan orang tersebut masuk neraka, ibadahnya ditolak sama Allah bukan perkara kainnya, tapi karena perkara hatinya yang sombong. Itu yang harus dipahami. Tapi dia cuma ngambil konteks hadisnya aja. Nah ini pentingnya ngaji dengan guru yang benar. Jadi hadis itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ada asbabul wurudnya, ada penjelasan. Hukum yang pertama.
perkara furu'iyah, perkara cabang jangan dipermasalahkan, karena kalau permasalahkan bikin hati kotor. Percuma ibadah kalau hatinya kotor, akhirnya apa? Ibadah tapi tetap sumpah. Sholat istiqomah banyak aja masalahnya. Sedekah istiqomah tapi utang kagak bayar-bayar. Kenapa? Hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Karena sebab mempermasalahkan perkara yang cabang, perkara yang bawah tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang selalu aku sampaikan di mana-mana, untuk kaum bapak-bapak, maka ketika udah sholat Jumat, hari Jumat berkumandang, Al-Bagir memohon kepada kaum bapak-bapak di sini yang udah wajib untuk Jumatan, datang Jumatannya jangan pas Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ini salah seperti itu. Apalagi depan masjidnya ada warung. Bener, dari rumahnya jam 10:30 ngopinya 2 gel. Baru masuk masjid pas Allahumma fir mati rokok bayar di situ. Keluar dari setengah 11, masuk masjidnya setengah 12, sudah Allahumma fir. Ini salah seperti itu. Masuk masjidnya itu dari jam 11 kalau bisa. Kalau yang bekerja ya secepat mungkin. Agar apa? Agar antum bisa fokus beribadah, karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Pak ya? Jadi jangan sampai Jumatannya itu pas Allahumma firil. Nah ini salah di sini. Kan yang penting sabit, ya betul sah. Itu kalau pakai timbangan rusak. Kalau yang penting sah itu pakai timbangan rusak. Tapi kita sebagai umat Islam yang cerdas, umat Islam yang haus dengan pahala, kalau bisa datang dari Allah, kenapa harus tidak? Ini yang pertama untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu yang punya warung, tutup dulu warungnya Bu. Bapak-bapak juga tutup dulu warung. Nutup setengah jam, 40 menit, 1 jam tidak bakal bikin antum miskin 1 hari. Yakin sama omongan Anas. Kenapa? Karena kita mendahulukan syariat Allah, mendahulukan kewajiban Allah. Allah pun akan membalas dengan keberkahan yang banyak. Jadi tutup dulu jam 11 sampai jam setengah 1, atau jam setengah 12 sampai setengah 1. Tutup 1 jam, gak bakal nutupin keberkahan, nutupin daripada kan gak ada juga orang dagang 1 jam kaya. Ada beli kopi akhirnya dapat 10 juta, gak ada kan? Buat apa antum melanggar Allah akhirnya gak dapat berkah? Mau itu yang jualan kopi atau yang jualan bensin di pinggir jalan, itu juga sama hukumnya. Itu juga sama. Yang punya warung, yang punya kopi, apapun itu tutup jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Fokusin untuk ibadah. Ibu-ibu suruh lakinya, Bang, mesti dengerin khawatirnya ceramah. Suruh ceramah, suruh dengerin di situ. Ingat, kalau kita mendahului Allah dan Rasul, pasti keberkahan akan datang kepada kita. Yang kedua, yang ketiga dalam bab Jumat, untuk ibu-ibu nunggu sholat zuhurnya ya memang ucapan orang zaman dahulu itu kalau hari Jumat perempuan sholat zuhurnya nanti kalau para jamaah laki-laki udah pulang. Betul, pernah dengar begitu? Ya kan ya? Perempuan kalau misalkan di masjid lagi khotib terus sholat zuhur kagak sah. Ini salah di sini. Kenapa orang zaman dahulu mengatakan sholat perempuan zuhur hari Jumat itu setelah jamaah laki-laki pulang? Karena udah pasti masuk zuhur. Jadi kalau misalkan udah pasti, apalagi udah ngedengar masjidnya lagi khotib, berarti udah waktu zuhur, ibu udah boleh sholat di rumah. Gak usah nungguin lakinya pulang dari masjid. Nungguin pulang dari masjid itu cuma bab tahdid, bab penekanan. Oh, laki gue pulang Jumatan berarti udah masuk zuhur. Kalau misalkan khotibnya mulai khutbah terus sholat zuhur, bagaimana hukumnya? Sah sholat zuhur di situ. Hukum sholat zuhur ini tetap sah. Paham Bu ya? Omongan orang zaman dahulu salah tak? Sudah betul gitu. Tapi kalau sampai menyalahkan orang lain itu baru yang sah. Yang terakhir untuk perempuan karena gak fokusin ke laki-laki, pemakaian mukena. Pemakaian mukena. Ibu-ibu di sini Bu lihat Bu ya. Lihat Bu ya, yang laki-laki yayain aja kagak apa-apa, tapi jangan coba di rumah. Subuh-subuh begitu lagi nantinya. Bahaya Pak, jangan ya. Tapi kalau ngajarin ke istri sama anaknya enggak apa-apa. Silakan karena antum bertanggung jawab atas keluarga
Untuk ibu-ibu di sini yang sholat, maka mukennanya tolong ditutupnya seperti ini, bisa. Nah, ini bisa Bu ya. Ini dagu, nah tutup pas di atas dagunya di sini. Ini. Jangan pakai mukenanya model begini. Nah, kenapa? Karena auratnya masih buka. Apa ini? Ini masih kelihatan. Jadi gimana benar begini? Kelihatan Bu ya? Ini. Adapun kalau pengajian begini mah terserah Bu. Terserah. Kita harus sholat. Karena udah sholat 50 tahun begitu. Allah Rahman Rahim. Allah Zat Maha Pengampun. Insya Allah diterima sama Allah. Tapi mulai nanti sholat isya yang belum sholat atau yang sholat subuh nanti, maka mulai pakai mukenanya seperti ini. Karena ini yang disebut muka ini ujungnya dagu. Nih dagu di sini. Tapi dagunya panjang ya, nggak bahas di situ. Karena ada orang yang bermacam-macam dagu di situ. Ingat batasan muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung rambut yang normal ya. Karena ada orang rambutnya rada kagak normal di situ. Lebar benar sampai ke tengah. Itu gimana Beb? Ya kagak nggak usah ditutup segini juga di situ. Kita bahas yang normal itu segini. Nah segini, maka ini yang harus tutup. Misalkan Beb segini, ya itu kagak dibahas. Itu mah kepala ente di situ. Kita kagak bahas. Yang disebut dengan wajah yang boleh kelihatan segini sampai aku tuh, paham ya? Nih begini nih, ininya harus tertutup ya. Ini yang tadi bawa dagu lah. Yang biasa tumbuhnya jenggot ke bawah sini, ininya harus tutup. Tolong para suami ajarkan istrinya, ajarkan putri agar apa? Agar sholatnya baik, rezekinya bakal baik juga di situ. Karena barometer kehidupan manusia itu ada di sholat. Kalau sholatnya baik, maka hidupnya bakal baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya semaunya, maka hidupnya bakal semaunya juga, rezekinya pun bakal bolong-bolong. Jadi mengerti Bu ya? Semoga mengerti dengan baik. Semoga apa yang Al-Fadil sampaikan bermanfaat, ada berkahnya, ada manfaatnya. Semoga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, ulang nanti membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap yang hadir malam hari ini atau keluarganya di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap daripada jamaah yang sedang sakit agar Allah angkat penyakitnya secepat mungkin. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah yang terlilit dengan hutang agar hutang tersebut dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezeki kita yang sedang sempit diperluas kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan seberkah mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istri kita, anak kita, suami kita, guru-guru kita mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan dari segala macam musibah, penjagaan dari segala macam bencana, penjagaan dari segala macam penyakit. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita, guru-guru kita dijauhkan dari segala macam orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar guru-guru kita, para ustaz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, keafiatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apapun yang kita inginkan di setiap doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati yang kotor ini dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangi dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lisan yang kotor ini diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi izin untuk mendapatkan kelezatan ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mata yang kotor ini tidak diharapkan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tangan yang penuh dosa ini tidak diharapkan untuk bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar diri yang kotor ini ketika sakaratul maut dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca dua kalimat syahadat sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meminta Allah Subhanahu wa taala agar puncaknya kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Meminta Allah Subhanahu wa taala agar warga yang ada di sekitar masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kepala desa yang sedang sakit agar Allah angkat penyakitnya secepat mungkin. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Semoga ada manfaatnya, semoga ada kebaikannya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kasar, ada tutur kata yang tidak pantas, ada gerakan-gerakan yang tidak pantas, mohon dimaaf. Dan ambil baiknya dua hurufnya